Pengertian budaya dan pengertian kompetensi dalam suatu organisasi. Yang pertama itu pengertian budaya. Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang panjang. Budaya dalam arti antropologi dan sejarah adalah inti dari kelompok dan masyarakat yang berbeda mengenai cara pandang anggotanya yang saling berinteraksi dengan orang luar, serta bagaimana mereka menyelesaikan apa yang dilakukannya. Menurut definisi, budaya itu sukar dipahami, tidak berwujud, implisit dan dianggap sudah semestinya atau baku. Budaya sebagai suatu pola asumsi dasar yang dimiliki bersama yang didapat oleh kelompok ketika memecahkan masalah, penyesuaian eksternal dan integrasi internal yang telah berhasil dengan cukup baik. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama. Yang kedua yaitu pengertian kompetensi. Pada dasarnya, setiap organisasi dibentuk dengan segala macam hal yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan dan harapan dari organisasi. Ketika tujuan dan harapan tercapai, barulah hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu keberhasilan. Untuk dapat mencapai suatu keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja, dan budaya organisasi mampu memperkuat dan memaksimalkan kompetensi. Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata competence yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi yaitu sebagai dimensi perilaku, keahlian, atau keunggulan seorang pemimpin atau staf yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Baiklah, itulah sedikit penyampaian materi dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Latifah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu pendiri dan kepemimpinan organisasi. Peran pendiri kepemimpinan organisasi tidak hanya mencakup nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka, tetapi juga dengan cara mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam keputusan dan tindakan sehari-hari. Yang kedua itu visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Pernyataan formal tentang visi, misi, dan nilai-nilai organisasi memberikan kerangka kerja yang jelas bagi tujuan dan prinsip-prinsip yang dianut. Yang ketiga itu struktur dan proses organisasi. Struktur organisasi termasuk tingkat hierarki, pembagian tugas, dan keseluruhan komunikasi mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi dan bekerja sama. Yang keempat itu industri dan lingkungan eksternal. Organisasi beroperasi dalam konteks lingkungan eksternal yang dapat memberikan tekanan yang peluang yang berbeda. Yang kelima itu karyawan. Setiap individu dalam organisasi membawa dengan mereka sejumlah pengalaman, nilai-nilai, dan harapan yang dapat mempengaruhi budaya secara keseluruhan. Nah, di samping faktor-faktor utama tersebut, ada beberapa faktor tambahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu sejarah organisasi, merger dan akuisisi, dan teknologi dan globalisasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cara holistik, pemimpin dan manajer organisasi dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk membentuk, mengelola dan memperkuat budaya yang mendukung tujuan dan nilai-nilai organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan materi bagian C, yaitu hubungan antara budaya dan kompetensi dalam organisasi. Budaya dan kompetensi dalam organisasi memiliki hubungan yang saling sinkris. Budaya menentukan kompetensi yang dibutuhkan, dan kompetensi mendukung budaya organisasi. Dengan membangun budaya yang kuat dan mengembangkan kompetensi karyawan yang selaras, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai nilai-nilai ataupun pedoman dalam sebuah perusahaan memiliki banyak pengertian secara luas. Meskipun dalam budaya organisasi yang diterapkan oleh semua perusahaan hanya memiliki suatu tujuan, yaitu mencapai terhadap target perusahaan. Yang kedua yaitu budaya kompetensi. Sponsor dalam Wibowo menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengidentifikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Pengertian potensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan karena untuk menjawab tuntutan organisasi di mana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis, serta ketidakpastian masa depan dalam tataan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, hubungan antara budaya dan kompetensi dalam organisasi. Budaya dan kompetensi merupakan dua elemen yang penting dalam organisasi yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain, yaitu budaya menentukan kompetensi yang diperlukan, kompetensi mendukung budaya organisasi, dan budaya kompetensi saling memperkuat. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran teknologi dan transformasi budaya dan kompetensi. Teknologi telah menjadi kekuatan utama dan transformasi cara kita berinteraksi, mengakses informasi, dan mengembangkan keterampilan. Peran teknologi dalam informasi sangatlah signifikan. Dengan adanya internet dan perkembangan teknologi digital, akses terhadap informasi menjadi lebih sangat mudah dan cepat. Ini dapat mengubah cara kita mencari dan mengonsumsi informasi. Sebelum orang harus mengandalkan sumber-sumber tradisional seperti buku dan koran, namun sekarang informasi dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik seperti smartphone dan atau komputer. Selain itu, teknologi telah memberi kontribusi besar terhadap perkembangan budaya, media sosial, platform, streaming, dan konten digital lainnya yang telah membawa budaya populer dari berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Hal ini telah menghasilkan pertukaran budaya yang lebih besar dengan pengertian yang lebih luas tentang keberagaman budaya. Peran teknologi dalam pengembangan kompetensi juga tidak bisa diabaikan. Dengan berbagai platform, belajar online, kursus, dan aplikasi yang telah memungkinkan orang untuk belajar keterampilan baru untuk meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Dari mana saja dan kapan saja. Ini memungkinkan akses pendidikan lebih inklusif dan berkelanjutan bagi banyak orang, tanpa terbatas oleh batasan geografis dan finansial. Secara keseluruhan, teknologi telah menjadi pendorong utama dan mengubah cara kita berinteraksi dengan berkomunikasi dan mengembangkan kompetensi. Ini menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan dan inovasi, namun juga memunculkan tantangan baru seperti kekhawatiran tentang privasi data dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau pengelolaan dampak teknologi dalam kehidupan kita dengan bijaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pada bagian E, yaitu tantangan-tantangan dalam budaya, kompetensi, dan teknologi organisasi. Nah, yang pertama itu ada tantangan budaya. Di tantangan budaya ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada ketidaksesuaian budaya, di mana budaya kaku dan tradisional itu dapat menghambat inovasi.
karena organisasi itu harus adaptif dan responsif terhadap perubahan. Nah, yang kedua itu ada defisit komunikasi dan transparansi. Karena komunikasi yang tidak jelas dan kurangnya transparansi itu menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan. Maka dari itu, prioritas harus ada pada komunikasi yang efektif dan transparansi. Dan yang terakhir itu ada kurangnya akuntabilitas. Nah, budaya tanpa akuntabilitas itu mengakibatkan kinerja buruk dan pengambilan keputusan yang tidak etis. Maka dari itu pentingnya untuk menetapkan standar yang jelas dan memastikan akuntabilitas setiap anggota. Lanjut, yang kedua itu tantangan kompetensi. Yang pertama ada kesenjangan keterampilan, di mana setiap organisasi harus menyediakan pelatihan terus-menerus untuk menjaga keterampilan karyawan relevan. Nah, yang kedua itu ketidakmampuan kepemimpinan yang efektif, di mana para pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi, visi, serta kemampuan memotivasi tim. Dan yang terakhir ada kurangnya fokus pada pengembangan bakat, di mana investasi dalam pengembangan bakat itu sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Dan yang terakhir ada tantangan teknologi. Yang pertama ada ancaman keamanan siber. Setiap organisasi harus mengadopsi praktik keamanan siber yang proaktif dan teknologi mutakhir. Yang kedua, keterampilan dalam adopsi teknologi, di mana strategi matang dalam mengadopsi teknologi itu penting untuk tetap relevan dan inovatif. Dan yang terakhir ada kesulitan dalam integrasi teknologi. Nah, integrasi teknologi yang kompleks itu memerlukan rencana terstruktur dan tim yang terampil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan poin bagian F, yaitu strategi untuk meningkatkan integritas budaya, kompetensi, dan teknologi. Meningkatkan integritas budaya, kompetensi, dan teknologi merupakan 3 pilar yang saling terkait dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi suatu organisasi. Ada 3 subpoin penting yang akan dibahas pada pemaparan materi pada kali ini, yaitu yang pertama, memperkuat integritas budaya. Penting untuk memperkuat nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang menekankan pentingnya etika kerja, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, menciptakan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas juga dapat menjadi dorongan bagi karyawan untuk mematuhi nilai-nilai tersebut. Subpoin kedua yaitu meningkatkan kompetensi. Organisasi perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran berkelanjutan. Ini mencakup pelatihan rutin, pengembangan karir, dan pemberian umpan balik yang konklusif. Investasi dalam pengembangan keterampilan teknis dan kepemimpinan merupakan langkah penting untuk memastikan karyawan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam lingkungan yang terus berubah. Untuk subpoin ketiga yaitu teknologi. Organisasi harus mengadopsi pendekatan yang progresif dan terus-menerus dalam mengikuti perkembangan teknologi. Ini melibatkan investasi dalam sistem dan infrastruktur yang mendukung inovasi serta memastikan bahwa karyawan diberikan pelatihan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Selain itu, penting memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan penggunaan teknologi untuk memastikan keamanan dan kepatuhan. Penting juga untuk menciptakan budaya yang mendorong kolaborasi dan pertukaran ide. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim lintas fungsional, pelatihan kolaboratif, dan pembangunan komunitas di dalam organisasi. Dengan memfasilitasi kolaborasi yang produktif, organisasi dapat memanfaatkan berbagai keahlian dan pengalaman untuk menciptakan sosial yang lebih inovatif dan efektif. Secara keseluruhan, strategi untuk meningkatkan integritas budaya, kompetensi, dan teknologi membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pembelajaran berkelanjutan, investasi teknologi, dan pembangunan budaya kolaboratif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.